Aku adalah Karsa Baskara. Selama 10 tahun, nama ini hanya menjadi bayangan. Sebuah nama yang dikirimkan bersama lembaran mata uang asing yang berbau keringat dan karat, jauh di pelosok negeri orang. Aku hidup dalam kontras yang amat menyakitkan, sebuah ironi yang hanya bisa ditertawakan oleh takdir. Siang hari, aku adalah budak besi. Punggungku melengkung di bawah panas yang menyesakkan dari pabrik pengolahan baja. Udara di sini terasa seperti pasir yang dibakar, menusuk paru-paru dan melekat di kulit. Tangan-tangan ini, yang seharusnya membelai rambut putriku, Nirmala Jati, kini menjadi sepasang cakar yang kasar seperti kulit kayu mati, retak-retak karena asam dan debu metal. Aku tahu, setiap tarikan napas di sini adalah langkah menuju liang kubur, namun aku menjalaninya dengan senyum yang dipaksakan. Ini adalah neraka duniaku, yang kupilih sendiri demi surga di masa depan Nirmala. Malam hari, setelah tubuhku remuk dan hanya menyisakan sedikit energi untuk sekadar membersihkan diri dari debu beracun, aku berubah menjadi seorang pujangga. Aku duduk di ranjang sempit yang berdecit, mengeluarkan pena murah dan kertas lusuh. Disinilah aku merangkai kebohongan terindah dalam hidupku. Nirmala anakku, di sini ayah sedang menyelesaikan proyek besar. Ayah tinggal di apartemen mewah, selalu mengenakan setelan jas, dan setiap sore ayah menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Tunggu sebentar lagi, nak. Begitu engkau mengenakan toga dokter, ayah akan pulang membawa keberhasilan yang melimpah. Setiap surat yang kutulis adalah fiksi murni. Setiap kata yang kupilih adalah janji palsu tentang kemewahan yang tidak pernah kurasakan. Aku tidak ingin Nirmala tahu. Aku tidak ingin kebahagiaannya ternodai oleh penderitaan ayahnya. Kebahagiaannya harus murni, sebersih embun pagi, tanpa bau besi pabrik yang memuakkan. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati adalah pengorbanan tanpa syarat, sebuah ibadah yang tersembunyi antara hamba dan Rabb-Nya. Aku menyimpulkan surat-surat itu di dalam sebuah kotak kayu lapuk, di bawah tumpukan pakaian kotor. Surat-surat itu tak pernah kukirimkan. Cukup kiriman uang yang selalu tepat waktu yang menjadi perwujudan cintaku. 10 tahun. Aku hanya mendengar suara Nirmala yang tumbuh melalui telepon yang jarang dan putus-putus. Ia selalu berterima kasih atas kiriman uang itu, selalu meyakinkanku bahwa ia belajar dengan keras. Nirmala memegang teguh citra ayahnya sebagai pahlawan sunyi yang kaya raya. Aku bangga, karena topeng ini berhasil melindunginya dari kenyataan pahit. Aku rela menjadi boneka kegagalan di sini, asalkan ia menjadi bintang di sana. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang tak terduga. Rencana yang jauh lebih besar dan tragis dari skenario yang telah kususun. Beberapa bulan terakhir, kerja keras yang kulakukan mulai menuntut harga yang teramat mahal. Batuk-batukku bukan lagi sekadar batuk lelah. Itu adalah batuk yang terasa merobek dada, menyemburkan lendir bercampur darah segar. Tubuhku yang ringkih semakin kurus, seolah jiwaku mulai melarikan diri dari raga yang sudah usang ini. Aku ingat betul, hari itu setelah sesi kerja shift malam, aku tak sanggup lagi berdiri. Dokter di klinik pekerja asing, seorang pria paruh baya yang juga terlihat lelah, menatapku dengan tatapan kasihan yang tak terbantahkan. "Karsa," katanya, suaranya pelan dan menggetarkan. "Paru-paru Anda, ini kondisi terminal." Bertahun-tahun paparan zat kimia di pabrik baja itu
Tak ada lagi yang bisa kami lakukan di sini selain memberikan paliatif. Waktu Anda mungkin tinggal beberapa minggu, maksimal 2 bulan, jika Allah menghendaki mukjizat. Dunia serasa berhenti. Aku tidak takut mati. Sebagai seorang Muslim yang percaya pada janji Robnya, aku tahu kematian adalah pintu gerbang menuju keabadian. Tapi aku belum selesai. Misi belum tuntas. Nirmala belum lulus. Tujuan hidupku yang semula adalah mengumpulkan harta agar Nirmala bahagia, kini berubah drastis menjadi mengumpulkan napas dan kekuatan untuk satu perjalanan terakhir. Aku harus melihatnya. Aku harus menyaksikan dia mengenakan toga itu. Itu adalah satu-satunya upah yang kuinginkan dari 10 tahun siksaan ini. Aku segera mengurus kepulangan. Dengan sisa-sisa gaji terakhir yang seharusnya bisa kugunakan untuk berobat, aku membeli setelan jas paling murah yang bisa ditemukan di pasar gelap dekat asrama. Jas itu kedodoran, tidak mampu menyembunyikan tulang-tulangku yang menonjol dan ringkih. Tapi setidaknya, aku terlihat sedikit lebih terhormat daripada seragam kerja yang berlumur karat. Aku mengirimkan telegram singkat kepada istriku, meminta agar kedatanganku dirahasiakan dari Nirmala. Alasanku tetap sama. Aku takut. Aku takut kegagalanku, wujud tubuhku yang rusak ini, akan merusak kesempurnaan momen kelulusan Nirmala. Aku hanya ingin menjadi penonton diam, bayangan yang menyaksikan matahari terbit. Perjalanan udara itu adalah penyiksaan tanpa akhir. Setiap turbulensi adalah guncangan bagi tulang-tulangku yang terasa rapuh seperti kaca. Aku berpegangan pada tas kecilku, tempat aku menyimpan kotak kayu lapuk itu, dan berbisik dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah. Ya Rob, izinkan hamba melihat putri hamba sekali lagi, walau hanya dari jauh. Ketika kakiku menginjakan tanah air, aku hampir menyerah. Udara di sini terasa lebih bersih. Namun, beban 10 tahun pengasingan tiba-tiba terasa 10 kali lipat. Setiap langkah dari bandara menuju aula wisuda, tempat Nirmala akan diwisuda, terasa seperti memikul seisi pabrik baja itu di punggungku. Aku tiba di lokasi wisuda, sebuah gedung megah dengan lantai marmer berkilauan, yang kontras total dengan tempat aku menghabiskan separuh hidupku. Aku segera mencari tempat persembunyian yang aman. Sebuah pilar batu tua di sudut belakang aula. Tempat bayangan bisa menelanku tanpa terlihat. Aku melihatnya. Nirmala. Ia berdiri di atas podium bersama ratusan wisudawan lainnya. Wajahnya bersinar, memancarkan kecerdasan dan masa depan yang cerah. Ia mengenakan toga kebesaran Fakultas Kedokteran. Air mataku jatuh. Tak lagi bisa kutahan. Membasahi jas murah yang menutupi raga kroposku. Misi selesai. Aku telah menyelamatkannya. Aku telah menunaikan janjiku kepada Allah untuk menjaga amanahnya. Ketika nama Nirmala Jati dipanggil, tepuk tangan membahana. Ia maju ke depan untuk menerima gelar dengan predikat terbaik. Di mataku, ia adalah bidadari yang baru saja turun dari langit, terlalu suci untuk didekati oleh sosok kotor seperti diriku. Saat upacara hampir usai, Nirmala diminta maju lagi. Ia akan menyampaikan pidato singkat mewakili para lulusan terbaik. Aku menahan nafas. Ini adalah momen puncak dari pengorbananku. Aku siap menghilang setelah ini. Nirmala berdiri tegak. Suaranya, meskipun sedikit bergetar, terdengar jelas dan tegas memenuhi aula. Ia tidak memulai pidatonya dengan membahas prospek karir medis atau janji-janji kemajuan ilmiah. Ia mulai dengan kalimat yang menusuk langsung ke ulu hatiku. Ayahku, Karsa Baskara, selalu mengajariku bahwa cinta sejati adalah pengorbanan tanpa syarat.
ucap Nirmala. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku terkejut. Kenapa ia menyebut namaku? 10 tahun lalu, lanjut Nirmala. Suaranya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ayah pergi bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk membayar pengobatan atas penyakit langka yang kuderita sejak kecil. Uang yang ayah kirim, setiap sennya, adalah obat yang menopang hidupku. Itu bukan biaya sekolah. Aku hidup karena pengorbanan ayah. Rahasiaku. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Istriku hanya tahu bahwa aku bekerja keras. Bagaimana Nirmala tahu tentang penyakit langka yang telah kuderita sejak ia berusia 7 tahun? Tubuhku mulai bergetar hebat. Aku mencoba mundur. Tubuh ringkihku ingin kembali menyatu dengan bayangan pilar. Namun Nirmala melanjutkan, kini dengan suara yang tegas, menatap sekeliling aula, matanya mencari sesuatu atau seseorang. Dan setelah aku sembuh total, suaranya merendah, penuh haru. Ayah tahu bahwa kini penyakit yang dulu kuderita berpindah ke tubuh ayah sendiri, karena ayah bekerja tanpa henti di lingkungan beracun. Ayah tidak pulang bukan karena ayah malu. Ayah tidak pulang karena ayah menggunakan setiap sen terakhir untuk memastikan aku tidak tahu bahwa kini ayahlah yang sekarat. Sebuah kebekuan melanda aula. Semua mata tertuju pada Nirmala. Tapi mata Nirmala, matanya yang tajam dan terlatih, kini menoleh langsung ke sudut gelap tempat aku bersembunyi, ke arah pilar tempat aku berdiri. Ayah, panggilnya, dan suara itu terdengar seperti jeritan keputusasaan seorang anak yang baru menemukan ayahnya setelah sekian lama. Aku lulus. Aku menjadi dokter. Dan ini adalah hari pertama aku bisa merawatmu. Jangan sembunyi lagi. Pada saat itu, beban 10 tahun pengorbanan, kerahasiaan, dan siksaan fisik tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dipikul oleh raga fana ini. Aku tidak mampu lagi menahan napas. Batuk hebat yang datang dari kedalaman paru-paru yang rusak meledak keluar. Darah segar, merah pekat, menyembur tak tertahankan, menodai kemeja putih di balik jas murahku. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku ambruk ke lantai marmer yang dingin, meninggalkan noda merah yang kontras dengan kemewahan aula wisuda. Semua orang panik, tetapi Nirmala tidak. Ia berlari. Ia berlari ke arahku, bukan sebagai putrinya yang menangis merindukan, tetapi sebagai dokter yang baru saja bersumpah. Panggil ambulans, teriaknya. Suaranya kini profesional dan tenang. Tangannya segera memeriksa denyut nadiku yang lemah. Ia memelukku, menjagaku agar tidak terluka oleh benturan. Di pangkuannya, aku bisa mencium aroma toga baru dan parfum mahal yang dibelikan oleh ibunya. Itu adalah pelukan yang selama 10 tahun aku impikan. Namun kini, aku menerimanya sebagai seorang pasien. Aku dibawa ke rumah sakit. Ruangan putih, steril, dan dingin. Aku tahu, ini adalah akhir dari perjalananku. Aku sadar, Nirmala pasti telah mengetahui kebenarannya melalui surat-surat yang tidak sengaja ditemukan di rumah. Di sampingku duduk Nirmala. Kini, ia sudah mengganti toga dengan seragam dokter yang bersih. Ia menggenggam tanganku yang kasar. Ayah telah menyelesaikan tugas dengan sempurna, bisikku. Suaraku serak dan hampir tak terdengar. Dengan isyarat lemah, aku meminta Nirmala mengambil kotak kayu lapuk itu dari tas kecilku. Aku tidak pernah meninggalkan surat wasiat, karena kupikir pengorbananku harus menjadi beban rahasia yang kutanggung sendiri sampai akhir. Nirmala membukanya, menemukan tumpukan surat fiktif itu. Di bagian paling atas,
Ia menemukan lembaran terakhir yang belum selesai kutulis. Hanya ada 3 baris tulisan tangan yang bergetar. Anakku, Nirmala, aku datang. Misi selesai. Nirmala menangis. Air mata sucinya jatuh membasahi tanganku. Ia mencium dahiku. Ia tidak lagi mencoba menyelamatkanku. Ia tahu bahwa takdir telah memanggil. Ia hanya merawatku, memastikan bahwa sisa nafasku dihabiskan dengan damai. Aku menghembuskan nafas terakhir, bukan dalam kesendirian yang menyakitkan di balik pilar, tetapi dalam pelukan hangat putriku yang telah kusematkan nyawanya, di ruangan yang kupandang sebagai awal baru bagi kehidupannya yang mulia. Nirmala Jati, sang dokter muda, kini memiliki satu pasien pertama yang tak mampu ia sembuhkan, namun ia cintai seumur hidup. Aku melihatnya, ia merawat jasad ayahnya, menyadari bahwa harga kelulusannya adalah nyawa yang sangat ia hargai. Dan aku, Karsa Baskara, pergi dengan damai, karena aku telah menyelesaikan jihad terbesarku, jihad seorang ayah demi putrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku adalah Karsa Baskara. Walaupun tubuhku telah kembali kepada Sang Pencipta, rohku masih berdiri tegak. Aku tidak lagi merasakan dinginnya lantai marmer atau sesak napas yang menusuk paru-paru. Namun, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Perihnya menyaksikan Nirmala Jati, putriku, berjuang sendirian melawan arus penghakiman dunia. Aku telah menyelesaikan tugas terberatku. Namun seberapapun ikhlasnya pengorbanan itu, ia selalu menyisakan luka yang harus ditanggung oleh yang ditinggalkan. Sesaat setelah ruhku dijemput, aku melihat Nirmala. Ia masih mengenakan seragam dokter itu, jubah putih bersih yang kini terasa seperti kain kafan penutup duka. Tangan yang baru saja bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, kini sibuk menandatangani lembaran-lembaran administrasi rumah sakit yang kejam. Ia tidak menangis meraung-raung. Tidak. Air mata Nirmala mengalir tenang. Air mata yang memikul beban 10 tahun rahasia dan pengorbanan yang disempurnakan oleh kematianku. Nirmala, anakku, bisikku dari alam keabadian. Suara yang hanya bergema di hati dan jiwanya. Aku telah beristirahat. Berjuanglah untuk dirimu. Aku ridho dengan takdir ini. Namun, ketenangan dalam duka kami tidak berlangsung lama. Dunia yang serakah dan picik segera datang mengetuk, menuntut pertanggungjawaban atas ilusi yang selama ini kami pertahankan. Pintu kamar jenazah terbuka dengan kasar. Dari sana masuklah Ratna, istriku. Ia datang bersama Paman Hadi, kakak kandung Ratna, seorang pria yang selalu mengukur harga diri seseorang dari ketebalan dompet. Ratna yang kujanjikan kehidupan mewah saat kutinggalkan 10 tahun lalu, kini melihat kenyataan pahit itu terpampang di hadapannya. Suaminya yang kembali bukan sebagai pahlawan kaya dari rantau, melainkan sebagai jenazah kurus yang diselimuti kemeja murah berlumuran darah. Wajah Ratna seketika berubah. Bukan raut duka yang pertama kali menyambutku, melainkan keterkejutan yang bercampur dengan rasa malu yang membakar. Ia menatap jasadku, lalu menatap setelan jas murahan yang kukenakan. Dan terakhir, ia menatap Nirmala dengan tatapan menuduh. Ini suamiku. Suara Ratna bergetar, lebih karena kengerian akan opini sosial daripada kehilangan seorang suami. Karsa, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat seperti pengemis? Mengapa pakaianmu lusuh begini? Mana hasil jerih payahmu selama ini?
Nirmala, yang baru saja kehilangan ayahnya, kini harus menghadapi serangan tak berhati dari ibunya sendiri. "Ibu," kata Nirmala. Suaranya dingin, seolah ia sedang mendiagnosis penyakit kronis yang mematikan. Ayah kembali untuk menghadiri kelulusanku. Ayah telah menyelesaikan misinya. Uang yang ayah kirimkan telah menyelamatkan hidupku. Ayah tidak meninggalkan harta, Bu. Ayah hanya meninggalkan nyawanya. Paman Hadi maju ke depan, memposisikan dirinya sebagai juru bicara kehormatan keluarga yang tercoreng. Ia menatap jasadku seolah aku adalah sampah yang harus segera dibuang. "Nyawa?" desis Paman Hadi. Senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Omong kosong. 10 tahun pergi, dan yang kembali hanyalah mayat yang merepotkan. Kami sudah bilang pada tetangga bahwa Karsa adalah pengusaha sukses di luar negeri. Kami menjaga citra keluarga. Dan sekarang, apa yang akan dikatakan orang saat melihat jenazah gembel ini? Inilah permulaan penghinaan puncak yang harus disaksikan Nirmala." Aku, Karsa Baskara, telah menjalani jihad 10 tahun, menukarkan kesehatanku dengan umur putriku. Tetapi di mata keluargaku, pengorbananku tidak seharga sepotong karangan bunga mewah. Ratna, yang selalu takut pada gunjingan masyarakat, menyentuh lengan Nirmala dengan cemas. "Nirmala, kita tidak bisa menguburkannya dengan cara yang layak," ujar Ratna. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri dari rasa malu. "Lihatlah kondisinya. Jika kita mengadakan upacara besar, semua orang akan tahu kebenarannya. Mereka akan tahu bahwa Karsa berbohong, bahwa kita miskin, Bahwa dia bekerja sebagai buruh kasar, bukan seperti yang kita gembar-gemborkan. Jadi, ibu ingin kita menyembunyikan kenyataan bahwa ayah adalah seorang pahlawan," balas Nirmala tajam. "Kita harus menjaga nama baik," sergah Paman Hadi. "Kita harus segera selesaikan ini. Jangan sampai ada yang tahu. Kita kremasi saja. Lebih cepat, lebih murah, dan tidak perlu acara. Kita katakan pada orang-orang, Karsa dimakamkan secara militer di sana, sebagai penghormatan atas kesuksesannya yang besar." Kremasi, sebuah kata yang menusuk jiwaku, bahkan setelah aku tiada. Mereka ingin menghancurkan jasadku menjadi abu, menghapus bukti pengorbananku, hanya demi mempertahankan ilusi sosial yang rapuh. Mereka ingin menolak hakku untuk kembali ke tanah air sebagai seorang Muslim yang dimakamkan dengan layak. Ini adalah penghinaan tertinggi bagi seorang hamba yang telah berjuang keras di jalan Allah. Aku ingin menjerit, ingin bangkit dan menghardik mereka. Tetapi aku hanyalah ruh yang menyaksikan drama keserakahan dan keangkuhan manusia. Paman Hadi melanjutkan, seolah-olah ia sedang menawar barang bekas. "Nirmala, ayahmu tidak meninggalkan warisan. Bahkan biaya pemakamannya harus menjadi bebanmu. Kau baru lulus. Kau tidak punya uang. Dengarkan ibumu. Ini jalan termudah." Nirmala menarik nafas dalam-dalam, matanya kini memancarkan cahaya yang sama kuatnya dengan tatapan para syuhada yang rela berkorban. Ia melepaskan genggaman tangan ibunya. "Aku seorang dokter," kata Nirmala. Suaranya kini tidak bergetar lagi, melainkan dipenuhi otoritas yang baru ia dapatkan. "Aku bersumpah di hadapan Allah untuk mendedikasikan hidupku. Dan pasien pertamaku adalah ayahku sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tapi aku bisa menyelamatkan martabatnya." Ia menoleh ke arah Paman Hadi dan Ratna. "Ayahku adalah Karsa Baskara," ucapnya. Suaranya meninggi. "Ia adalah buruh migran yang mulia.
Ia menukar paru-parunya dengan hidupku. Ia menukar martabatnya di negeri orang, agar aku bisa berdiri di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkan kalian menguburkan pengorbanan suci ini hanya karena rasa malu yang picik. Kau tidak punya uang, Nirmala. Bentak Ratna. Siapa yang akan membiayai pemakaman besar? Kita bukan orang kaya. Nirmala meletakkan tangan di dada, di mana lencana Fakultas Kedokteran tersemat. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Aku tidak membutuhkan uang ayah yang fiktif, kata Nirmala. Ayah mengajariku bahwa integritas jauh lebih berharga daripada harta. Aku akan menjual semua emas yang ibu miliki, warisan yang ayah berikan untukku, untuk memastikan ayah dimakamkan secara terhormat. Jika itu tidak cukup, aku akan bekerja 2 kali lipat, 3 kali lipat. Aku akan menjadi dokter yang sukses, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk membayar setiap sen biaya pemakaman ayah yang telah menyelamatkanku. Ratna terdiam, terkejut oleh ketegasan putrinya. Dan satu hal lagi, ibu dan Paman Hadi, lanjut Nirmala. Matanya berkaca-kaca, namun tegas. Jika kalian merasa malu dengan ayah, jangan datang ke pemakamannya. Ayah tidak membutuhkan air mata kepalsuan. Ayah hanya membutuhkan doa dari orang-orang yang memahami arti pengorbanan. Sambil menyaksikan perdebatan yang menyakitkan ini, aku, Karsa Baskara, merasakan duka yang dalam. Aku datang untuk membebaskan Nirmala dari beban, tapi justru memberinya beban yang lebih berat. Beban untuk mempertahankan kehormatan seorang ayah di hadapan keluarga yang berkhianat. Inilah penghinaan puncak, bukan kemiskinan ragaku, melainkan kemiskinan hati mereka yang kutinggalkan. Nirmala meminta agar jasadku segera dipindahkan ke masjid terdekat untuk disucikan dan disolatkan. Ia menolak bantuan Paman Hadi dan Ratna, yang akhirnya mundur dengan wajah masam, malu karena disalahkan di hadapan petugas rumah sakit. Aku melihat Nirmala membungkuk, meraih setelan jas murah yang kupakai. Jas yang kubeli dengan sisa-sisa napas dan uang gajiku yang terakhir. Ia membersihkan noda darahku dengan hati-hati, seolah setiap noda adalah medali kehormatan. Ayah, bisik Nirmala, memeluk setelan jas itu erat-erat. Air matanya kini membasahi kain yang lusuh. Jangan khawatir. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa ayah sebenarnya. Aku akan memastikan dunia tahu pengorbanan seorang buruh migran jauh lebih mulia daripada harta seorang raja yang sombong. Ia merawatku. Ia mencuci jasadku. Dengan tangan dokter yang terampil, ia memandikanku, memberikan penghormatan terakhir yang penuh kasih. Ia menutup mata yang telah lelah memandang penderitaan. Ia merapikan rambutku yang sudah memutih di usia muda karena tekanan baja dan panas pabrik. Saat jenazahku diusung keluar dari rumah sakit, Nirmala berjalan di depanku, memimpin prosesi dengan kepala tegak. Ia tidak malu. Ia bangga. Ia adalah satu-satunya pelindung kehormatan yang kumiliki di dunia fana ini. Melihat tekadnya, hatiku, rohku, merasa sedikit lega. Alhamdulillah, ya Allah. Walaupun aku telah pergi, aku telah meninggalkan seorang putri yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Tetapi ujian belum usai. Dunia nyata masih menunggu. Ketika kami tiba di masjid, Ratna telah mengumpulkan beberapa kerabat dekat. Mereka datang bukan untuk berdoa, melainkan untuk melihat dan menilai. Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, berbisik-bisik dengan Bibi Salma, sepupuku yang paling gemar bergosip. Lihatlah dia, bisik Bibi Salma.
Suaranya tajam seperti belati. Setelah 10 tahun, Karsa kembali hanya menyisakan hutang dan jasad yang kurus kering. Dan lihatlah Nirmala. Ia harus menjual semua perhiasan Ratna untuk biaya penguburan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah tahu ayahnya miskin, malah minta diurus pemakaman mewah. Aku menyaksikan, dari sisi lain tirai kehidupan, bagaimana putriku menjadi objek penghinaan dan ejekan. Mereka tidak melihat pengorbanan. Mereka hanya melihat kegagalan material. Ini adalah puncak kehinaan yang harus kutanggung di hari terakhirku di dunia. Karsa Baskara, pahlawan bagi putrinya, adalah aib bagi keluarganya sendiri. Nirmala mendengar bisikan itu. Ia menoleh, tatapannya menyapu kerumunan yang menghakimi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan gelar dokternya, ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum keikhlasan yang dalam, seolah ia sedang berbicara kepada Allah, memohon kekuatan. Ia tidak membalas bisikan mereka. Ia fokus pada tujuannya, memastikan ayahandanya beristirahat dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang penuh kebohongan dan penilaian dangkal. Ya Rob, doaku dalam keheningan ruh, lindungi Nirmala dari kejahatan lidah mereka. Jadikan ia kuat, sebagaimana ia telah menjadikanku kuat selama ini. Nirmala berdiri di samping jasadku yang terbaring, siap untuk disalatkan. Ia telah menanggalkan seragam dokternya dan mengenakan pakaian hitam sederhana. Saat imam mulai memimpin sholat jenazah, Nirmala menutup matanya. Aku tahu, saat itu, ia tidak hanya berdoa untukku. Ia sedang berjanji. Ia sedang bersumpah bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia, dan ia akan menggunakan ilmu kedokterannya untuk menolong orang-orang miskin dan tertindas seperti ayahnya. Aku, Karsa Baskara, pergi dengan damai, tetapi aku tahu, Nirmala Jati baru saja memulai jihadnya yang sesungguhnya. Jihad untuk membawa kehormatan bagi nama ayahnya dan melawan segala bentuk penghinaan yang akan segera dilemparkan oleh dunia yang menghakiminya. Ujian terbesar putriku, kini baru saja dimulai. Aku adalah Karsa Baskara, tapi kini aku hanyalah gema dari sebuah nama. Aku adalah jiwa yang terlepas dari sangkar daging yang rapuh, bebas dari siksaan debu pabrik dan racun kimia yang selama 10 tahun merenggut paksa setiap helai napas. Aku telah melampaui kematian. Aku telah kembali, bukan ke sisi Nirmala dalam wujud fisik, melainkan ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik keabadian. Dari tempatku yang baru, yang jauh melampaui batas pandangan mata manusia, aku menyaksikan semesta yang telah kutinggalkan. Aku adalah saksi bisu atas segala yang terjadi di bawah langit fana. Rasa sakit telah lenyap, digantikan oleh kejelasan yang menusuk. Sebuah pemahaman utuh akan makna pengorbanan yang telah kupilih. Tubuhku memang telah menjadi jenazah yang diselimuti kain kafan, kembali ke tanah biasa. Namun, warisanku, benih cinta dan keimanan, telah berakar kuat di hati putriku. Inilah benih rahasia itu, yang kini mulai tumbuh menjulang. Pemakaman itu sunyi, jauh dari ingar-bingar pujian dan kemewahan palsu yang sering menyertai kepergian orang-orang kaya. Hanya ada Nirmala, istriku yang kini tampak 20 tahun lebih tua karena menanggung duka, dan beberapa tetangga yang iba. Para petinggi fakultas kedokteran, kolega Nirmala, dan bahkan kerabat jauh yang dulu pernah kucoba pinjam uangnya, mereka semua tidak hadir. Mereka malu mengakui bahwa pahlawan di balik kesuksesan seorang dokter terbaik
adalah seorang buruh migran yang meninggal dalam batuk darah. Aku melihat Nirmala. Ia mengenakan pakaian hitam, namun auranya memancarkan cahaya yang jauh lebih terang daripada toga kelulusannya. Ia berdiri tegak di samping liang lahatku. Air matanya tak pernah menetes. Bukan karena ia tak bersedih, tetapi karena ia telah menguasai dirinya. Sebagaimana aku telah mengajarkan padanya, bahwa duka yang paling mendalam harus diubah menjadi kekuatan amal. Saat tanah terakhir ditimbun, Nirmala membungkuk. Tangannya yang halus, tangan seorang calon penyembuh, menyentuh gundukan tanah segar di atas kepalaku. Ayah, bisiknya. Suaranya mencapai ruhku tanpa perantara udara. Surat-surat fiktif ayah, kotak kayu lapuk itu, semua ada di dadaku. Itu adalah kitab suci, pengorbanan. Aku tidak akan pernah melupakan harga dari gelar ini. Sungguh, Nirmala telah lulus dari ujian yang sesungguhnya. Ia tidak terbuai oleh gelar duniawi. Ia adalah dokter yang berpegang teguh pada janji batin. Sebuah janji yang ia ukir di atas duka. Dunia segera menuntut Nirmala kembali. Tidak ada waktu untuk berlama-lama meratapi nasib. Keesokan harinya, ia harus kembali ke rumah sakit untuk memulai penempatan residensi pertamanya. Aku mengikutinya, atau lebih tepatnya, aku mengawasi jejaknya. Setibanya di rumah, istriku yang masih terpuruk dalam tangisan dan penyesalan karena tidak bisa merawatku di hari-hari terakhirku, mencoba menahan Nirmala. Nirmala, nak, ayahmu baru saja pergi. Setidaknya beristirahatlah seminggu. Mereka tidak akan keberatan jika kau menunda penempatanmu. Kau pantas mendapatkan duka ini, ujar ibunya sambil memeluk Nirmala dengan putus asa. Nirmala membalas pelukan ibunya, wajahnya tegas namun lembut. Ibu, ayah tidak meninggalkanku harta warisan emas atau rumah mewah. Ayah meninggalkanku waktu. Waktu yang ia bayar dengan setiap tetes darahnya. Apakah pantas jika aku menyia-nyiakan waktu itu hanya untuk berduka? Ayah ingin aku menjadi dokter yang baik, dan dokter yang baik tidak pernah menunda tugasnya. Apalagi jika itu adalah tugas merawat sesama. Itulah benihnya. Nirmala tidak lagi melihat kedokteran sebagai profesi, tetapi sebagai ibadah, sebagai sarana untuk membalas budi pengorbanan ayahnya kepada umat. Namun, drama dunia tidak hanya diisi oleh kesucian Nirmala. Semesta ini penuh dengan orang-orang yang hanya melihat kulit, tidak pernah isi. Di hari pertama Nirmala masuk rumah sakit, ia dihadapkan pada kenyataan pahit dunia kerja. Dan di sana, aku melihat benih keadilan ilahi mulai ditaburkan. Pimpinan residensi Nirmala adalah Profesor Dr. Hatta Permana. Hatta adalah pria yang sangat berkuasa, flamboyan, dan sangat terobsesi pada penampilan luar. Hatta adalah salah satu orang yang kudengar secara samar-samar menertawakan penampilanku yang dekil. Saat aku ambruk di aula wisuda, ia berkata kepada rekan-rekannya, "Sungguh memalukan, dokter lulusan terbaik kita punya ayah seperti pemulung. Citra universitas kita tercoreng. Aku, dalam wujud spiritual ini, berdiri di samping Nirmala saat ia menghadap Hatta di kantornya yang mewah." Hatta, tanpa basa-basi, langsung membahas masalah yang sangat duniawi. Nirmala, selamat atas kesuksesanmu. Sungguh,
Kau adalah aset universitas dan rumah sakit ini. Tapi, mari kita bicara terus terang. Situasi keluargamu, ayahnya, Karsa, saya turut berduka. Tapi kejadian di wisuda itu sungguh di luar kendali kita. Hatta menjeda, menghela nafas panjang, seolah ia yang paling menderita. Kami khawatir dengan latar belakang finansial keluargamu yang begitulah. Kau akan kesulitan menunjang penampilanmu sebagai residen utama. Kau tahu, residensi membutuhkan biaya, penampilan yang meyakinkan, koneksi. Aku mengepalkan tangan yang tak berbentuk itu. Sungguh laknat orang ini. Ia tidak peduli pada kemampuan atau pengorbanan. Ia hanya peduli pada kemewahan dunia yang fana. Nirmala memandang Hatta dengan ketenangan yang dingin. Benih rahasia yang kutanam memberinya kekuatan supranatural untuk menghadapi kesombongan. Profesor, ayah saya meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari biaya penampilan. Ia meninggalkan hati nurani. Jawab Nirmala, suaranya datar. Tentu saja. Tapi hati nurani tidak bisa membayar tagihan jas mahal, nak. Begini saja, kau punya peluang emas. Ayah dari salah satu teman sekelasmu, yang adalah donatur besar rumah sakit ini, menawarkan sponsor penuh untukmu, termasuk biaya hidup mewah selama residensi. Sebagai gantinya, kau hanya perlu menampakkan diri di acara-acara sosial mereka, menjadi wajah keberhasilan yang mereka biayai. Ini adalah racun yang dibungkus madu. Ini adalah cara iblis merampas keikhlasan dari ibadah. Profesor Hatta potong Nirmala. Terima kasih atas informasinya. Tapi, saya tidak akan menjual gelar dan pengorbanan ayah saya untuk kemewahan yang tidak pernah ayah inginkan. Jika saya harus menjadi dokter yang baik, saya akan melakukannya dengan cara ayah. Dengan keringat, kerja keras, dan tanpa utang budi pada siapapun selain Allah. Hatta Permana terkejut. Biasanya, para lulusan terbaik akan langsung menyambut tawaran jaringan dan uang. Tapi Nirmala, putri buruh migran yang baru saja menguburkan ayahnya, menolak emas yang disodorkan di hadapannya. Sangat disayangkan, Nirmala, ujar Hatta dengan nada mengancam yang terselubung. Kesempatan tidak datang dua kali. Jika kau memilih jalan sulit, jangan salahkan kami jika jadwal residensimu akan menjadi yang paling berat, paling jauh dari fasilitas, dan paling melelahkan. Nirmala tersenyum. Senyum itu menembus jiwaku, mengingatkanku pada senyumnya saat ia masih kecil dan sembuh dari penyakitnya. Itu adalah yang terbaik, Profesor. Saya sudah terbiasa dengan jalan yang sulit. Ayah saya sudah mengajarkan caranya. Benih rahasia itu telah berbuah. Nirmala memilih kehormatan spiritual di atas kenyamanan duniawi. Dan disinilah, di tengah keangkuhan Hatta Permana, aku merasakan getaran pertama dari Qadarullah, keadilan yang kujanjikan akan datang. Aku melihat Hatta mengambil pulpen emas di mejanya. Pulpen yang selalu ia banggakan, konon hadiah dari salah satu menteri. Saat ia hendak menandatangani surat penugasan Nirmala, tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Pulpen itu jatuh, meninggalkan noda tinta hitam di kemeja sutranya. Sialan, umpat Hatta, mencoba mengambil pulpen itu. Namun getaran di tangannya tidak meredah. Itu adalah getaran yang sangat kuat, tak terkontrol. Wajahnya yang arogan seketika memucat. Ia mencoba menenangkan dirinya, menyembunyikan kelemahan itu dari Nirmala. Tapi aku, Karsa, melihatnya dengan mata spiritual yang tak bisa dibohongi. Apakah Anda baik-baik saja, Profesor? Tanya Nirmala, kini dalam mode dokternya. Hatta memaksakan tawa. Tentu saja, mungkin hanya kurang tidur. Residen, saya beri kau penugasan pertama.
Kau akan ditempatkan di unit gawat darurat perifer, tempat yang paling membutuhkan kerja keras dan paling jarang dikunjungi donatur. Ia menyerahkan surat itu dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya masih bergetar hebat, sebuah tanda yang tak terhindarkan. Aku tersenyum dari alam keabadian. Getaran di tangan kanan itu, tangan yang ia gunakan untuk menunjukkan kekuasaan duniawi dan meremehkan pengorbananku, adalah permulaan. Itu adalah benih karma yang baru saja ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Hatta Permana, sang dokter spesialis yang kaya raya dan sombong, baru saja menunjukkan gejala awal essential tremor yang parah, sebuah kondisi neurologis yang akan semakin memburuk dan sangat mempengaruhi presisi tangannya. Bagi seorang dokter bedah yang hidup dari keahlian tangan, ini adalah hukuman yang setara dengan hukuman mati secara profesional. Inilah keadilan. Yang Maha Kuasa tidak selalu bertindak dengan api dan badai, tetapi seringkali dengan penyakit yang tepat, yang menyerang tepat pada sumber kesombongan manusia. Hatta Permana mungkin tidak tahu. Nirmala mungkin menganggapnya hanya kelelahan. Tapi aku tahu bahwa dosa menghina pengorbanan suci yang dilakukan semata-mata mengharap ridhonya tidak akan pernah dibiarkan lolos tanpa perhitungan. Aku melihat Nirmala meninggalkan ruangan itu, langkahnya mantap. Ia membawa beban berat, namun ia juga membawa kekuatan suci yang tak terbandingkan. Ia memilih menjadi dokter miskin yang tulus daripada dokter kaya yang hipokrit. Sementara Hatta Permana duduk di kursinya, mencoba menenangkan tangannya yang tak mau diam, ia mulai merasakan ketakutan dingin yang merayap. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia hanya melihat musibah fisik, tapi ia tidak melihat sumbernya. Ia tidak mengerti bahwa ia sedang memetik buah dari benih laknat yang ia tabur di hari kelulusan Nirmala. Saat ia menghina jasad ayah Nirmala yang telah berkorban nyawa. Tabir drama ini baru saja dibuka untuk babak perhitungan. Aku, Karsa Baskara, adalah arwah yang menyaksikan, dan aku bersumpah demi keagungan Allah, setiap orang yang meremehkan keikhlasan pengorbananku akan merasakan sentuhan keadilannya, sedikit demi sedikit, sampai mereka tersadar bahwa harta dunia ini, seberapapun banyaknya, tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Aku tak pergi, tapi benih rahasia itu telah mekar, dan akarnya akan menjerat mereka yang berdosa. Babak 4 akan mengungkap bagaimana Hatta Permana harus bergumul dengan penyakitnya yang misterius, dan bagaimana Nirmala akan menjadi saksi sekaligus malaikat penghukumnya tanpa ia sadari. Aku menanti dengan sabar menyaksikan drama agung ini dari sisi yang tak terlihat. Hanya kepada Allah aku berserah. Aku adalah Karsa Baskara, dan arwahku kini menjadi saksi bisu dari panggung sandiwara yang tak pernah aku duga akan dimainkan. Aku tidak berada di alam baka, aku berada di sisi mereka yang tersisa, menyaksikan benih-benih keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tumbuh dan menjerat. Hatta Permana. Ia duduk di singgasananya yang terbuat dari kekayaan dan kesombongan. Namun kini ia hanyalah seonggok daging yang gemetar. Malam itu, setelah ia meludah di atas pengorbanan suci yang aku lakukan, menghina jasadku dan mengolok-olok keikhlasan Nirmala, ia tidak tidur nyenyak. Tidak. Laknat itu kini merayap bagai lumut dingin, dimulai dari ujung jari-jarinya yang tak mampu ia kendalikan. Aku melihatnya di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi lukisan-lukisan mahal dan perabot mewah yang menjeritkan keangkuhan. Ia mencoba menandatangani cek, namun pulpen itu jatuh untuk ketiga kalinya. Keringat dingin membasahi dahinya.
Padahal pendingin ruangan di sana menderu dengan kekuatan penuh. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia mencari penyebab fisik. Ia mencari racun. Ia mencari musuh bisnis. Ia tidak pernah terpikir untuk mencari dosa. Dunia ini adil, Hatta. Bisikku dalam keheningan yang hanya bisa aku dengar. Engkau telah membelikan dirimu neraka. Bahkan sebelum engkau menutup mata. Hatta Permana adalah tipe manusia yang percaya bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan uang. Maka, ketika tangannya mulai bergetar hebat, ia segera memanggil dokter terbaik. Ia membelanjakan kekayaannya untuk tes laboratorium, CT scan, dan MRI yang canggih. Ia ingin diagnosis yang mahal, diagnosis yang berkelas, diagnosis yang sesuai dengan status sosialnya. Dokter-dokter spesialis saraf datang dan pergi. Mereka semua mengeluarkan kata-kata ilmiah yang rumit. Stres akut, kelelahan sistemik, bahkan mungkin gejala awal dari penyakit degeneratif yang mengerikan. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal. Secara fisik, Hatta Permana baik-baik saja. Organ vitalnya berfungsi sempurna. Otaknya tidak menunjukkan anomali. Ia sehat, namun ia sekarat karena ketakutan. Aku menyeringai dalam dimensi keabadianku. Sungguh indah rencananya. Allah tidak menghantamnya dengan kemiskinan yang ia hina, melainkan dengan penyakit yang mengolok-olok kekayaan dan pengetahuannya. Uang yang ia agungkan kini menjadi tumpukan kertas tak berguna, sebab tidak ada obat di dunia ini yang mampu menyembuhkan hati yang telah mengeras dan meremehkan pengorbanan orang lain. Ketakutan Hatta semakin memuncak. Ia mulai melihat bayangan di sudut ruangan. Ia tidak bisa makan. Tidurnya dihantui mimpi-mimpi aneh, seringkali melibatkan pabrik baja beracun yang penuh asap, atau jasadku yang terbaring di ranjang, tersenyum sinis kepadanya. Ketakutan itu bukan hanya psikologis. Ia telah menjadi substansi fisik yang merusak sistem imunnya. Hingga tibalah hari yang ditetapkan takdir. Rasa sakit pada persendian Hatta semakin tak tertahankan, dan dokter spesialis terakhir yang ia temui merekomendasikan sebuah klinik rehabilitasi holistik, tempat yang ironisnya dikelola oleh seorang filantropis yang percaya bahwa kesembuhan sejati datang dari keikhlasan, bukan kekayaan. Di sana, di sebuah ruangan sunyi yang berbau minyak esensial dan harapan, takdir mempertemukan mereka kembali. Hatta Permana, sang tiran yang kini ringkih dan pucat, berbaring di atas meja periksa. Dan di hadapannya, berdiri tegak dan anggun, dalam balutan seragam dokter yang bersih, adalah Nirmala Jati, putriku. Jantungku, yang kini hanyalah memori, terasa berdesir. Aku menatap wajah Nirmala. Wajah yang tetap menampakkan kesedihan mendalam atas kepergianku, tetapi juga memancarkan ketenangan seorang hamba yang memilih jalan ridho. Ia telah memutuskan untuk menjadi dokter yang mengabdi, bukan dokter yang mencari harta. Nirmala tahu siapa pasiennya. Bab sebelumnya telah memastikan bahwa ia menyaksikan kekejaman Hatta yang meremehkan jasadku di rumah sakit. Aku melihat gejolak kecil di matanya yang indah. Gejolak yang segera ia padamkan dengan kekuatan profesionalismenya. Ia mengenakan topeng dokter, topeng yang sangat tegar, disulam dari sumpahnya dan dibasahi air mata keikhlasan. Selamat siang, Bapak Permana. Saya Dr. Nirmala Jati. Saya akan menangani observasi Bapak hari ini. Ucap Nirmala dengan suara yang datar dan profesional, tanpa sedikit pun nada kekaguman atau dendam. Hatta, yang terlalu fokus pada rasa sakitnya sendiri, tidak mengenali Nirmala secara langsung. Baginya,
Nirmala hanyalah salah satu dari ribuan wajah yang ia lompati dalam hidupnya. Ia hanya melihat seorang dokter muda yang tampak sangat kompeten. Saya tidak butuh observasi dokter. Saya butuh obat yang bekerja. Saya kaya. Saya bisa beli rumah sakit ini jika perlu. Katakan padaku, penyakit apa yang ada di tubuhku ini? Seru Hatta, suaranya parau oleh frustrasi. Nirmala tetap tenang, seolah ia sedang mendengarkan rengekan anak kecil. Ia mencatat di papan rekam medis. Bapak Permana, hasil tes Bapak menunjukkan tidak ada kelainan organik yang mendasari gejala fisik ini. Secara medis, Bapak sehat. Jawab Nirmala, menatap Hatta langsung di mata. Namun, saya tidak menyangkal rasa sakit yang Bapak rasakan. Itu nyata. Omong kosong. Jika saya sehat, mengapa tangan saya gemetar? Mengapa saya tidak bisa tidur? Mengapa seluruh tubuh saya terasa seperti dipukul palu? Raung Hatta. Aku mendekat, berdiri di belakang Nirmala, seperti bayangan penjaga. Aku ingin ia melihatku. Aku ingin ia tahu bahwa aku menyaksikan keadilan ini terhidang di depannya. Nirmala menghela napas, sebuah tindakan kecil yang penuh kesabaran. Bapak Permana, katanya lembut. Kadang-kadang, penyakit yang paling mematikan bukanlah yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh hati yang kotor. Penyakit yang hanya bisa disembuhkan melalui pengampunan dan ketenangan jiwa. Kata-kata itu diucapkan oleh putriku, bagaikan bilah pisau yang menusuk lapisan kesombongan Hatta. Ia terdiam. Kalimat Nirmala terasa aneh, menenangkan sekaligus mengancam. Hatta mencoba bangkit, didorong oleh amarahnya. Apakah Anda seorang dokter atau pendeta? Saya membayar Anda untuk obat, bukan ceramah moral. Saya adalah dokter, Bapak Permana. Balas Nirmala tegas, tanpa mundur satu langkah pun. Dan tugas saya adalah membantu pasien menemukan kesembuhan sejati. Jika Bapak tidak menemukan kedamaian dalam hati, tidak ada obat di dunia ini, seberapapun mahalnya, yang akan menghentikan getaran di tangan Bapak, atau mengusir bayangan dari mata Bapak. Nirmala menasehatinya tentang diet, tentang meditasi, tentang pentingnya beribadah dan bersyukur. Ia menyuruh Hatta mengurangi ketergantungan pada obat tidur kimia dan menggantinya dengan doa. Setiap kata nasihat yang keluar dari bibir Nirmala adalah cambuk keikhlasan yang menghantam keangkuhan Hatta. Ironi ini sungguh agung. Orang yang dia hina kini menjadi satu-satunya orang yang memegang kunci untuk meregakan siksaannya yang ia ciptakan sendiri. Hatta menuruti nasihat Nirmala bukan karena ia percaya, melainkan karena ia putus asa. Ia tahu secara naluriah bahwa dokter muda ini berbeda. Ada aura suci di sekelilingnya yang membuatnya merasa anehnya aman, namun di saat yang sama sangat terbuka dan rentan. Aku menyaksikan dengan mata arwahku bagaimana setiap sentuhan lembut Nirmala saat memeriksa denyut nadi Hatta, setiap tatapan tulusnya saat mendengarkan keluh kesah Hatta, adalah bagian dari rencana perhitungan ilahi. Nirmala tidak tahu bahwa ia sedang menjadi malaikat penghukum yang tak terduga. Ia hanya menjalankan sumpahnya. Ia hanya melihat seorang pasien menderita, dan tugasnya adalah meringankan penderitaan itu tanpa memandang masa lalu. Namun, aku tahu kebenarannya. Pengobatan Nirmala tidak akan menyembuhkan Hatta selama Hatta belum bertaubat atas dosa menghina pengorbanan suci. Tubuh Hatta mungkin sedikit merespon saran-saran Nirmala, namun jiwanya tetap terikat oleh laknat.
Setiap Hatta merasa sedikit membaik, ia akan kembali ke sifat aslinya, sombong, tidak sabar, dan meremehkan. Dan setiap kali itu terjadi, tangannya akan kembali bergetar, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengingatkannya. Aku tersenyum puas. Keadilan Allah tidak selalu datang dalam bentuk api dan badai, tetapi seringkali datang dalam bentuk bisikan sunyi di malam hari, dalam bentuk tangan yang tak mau diam, dan dalam bentuk dokter yang menolak menerima uang suap dan memilih keikhlasan. Nirmala telah menjalani transformasinya, menjadi dokter yang aku harapkan, seorang hamba yang takut hanya kepada Allah. Kini giliran Hatta Permana. Ia akan terus mencari obat, terus menghabiskan hartanya. Namun ia hanya akan menemukan satu hal, dirinya sendiri, yang terperangkap dalam penyakit yang akarnya adalah dosa. Aku akan terus mengawasi, menyaksikan bagaimana putriku yang lugu itu, dengan jubah dokternya yang putih bersih, tanpa sadar akan memimpin Hatta Permana menuju babak terberat dalam hidupnya, babak pertobatan yang dipaksa oleh rasa sakit yang tak tersembuhkan. Dan aku bersumpah, demi ridho Allah, babak ini baru saja dimulai. Ia akan merangkak, sampai ia menyadari betapa murahnya harga nyawa yang telah aku bayar demi kehidupannya, dan betapa mahalnya harga dari setiap penghinaan yang ia lontarkan. Aku berdiri di sudut ruang rawat inap VIP. Tak terlihat. Namun, setiap denyut nadi Hatta Permana adalah musik sumbang di telingaku. Aku, Karsa Baskara, kini hanyalah sekelebat bayangan yang ditugaskan oleh Qadar untuk menyaksikan pembalasan, yang manis, setimpal, dan perlahan-lahan. Dinding kaca di kamar Hatta memantulkan kemewahan yang sia-sia. Emas dan marmer yang melingkupinya kini terasa seperti jeruji. Hatta, yang dulu tertawa lantang menghinaku di depan umum, kini hanya bisa merintih. Tremor yang dimulai dari tangan kini telah menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit menelan, sulit tidur, bahkan sulit untuk sekadar memegang sendok. Nirmala, putriku yang mulia, hadir setiap hari. Ia adalah simbol keikhlasan yang tak bisa dibeli oleh harta Hatta. Ia merawatnya dengan profesionalisme tanpa celah, memberikan resep dan terapi fisik. Tetapi aku tahu, dan Hatta pun mulai merasakannya, bahwa obat yang sesungguhnya bukanlah pil atau suntikan. Obat yang Hatta butuhkan adalah taubat yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Pengakuan atas dosa yang telah ia tanam. Dokter Nirmala. Suara Hatta serak, dipenuhi frustasi. Ia mencoba meraih segelas air, namun tangannya bergetar hebat, menyebabkan air tumpah, membasahi selimut sutra. Sudah 3 bulan, mengapa tidak ada perbaikan signifikan? Saya telah membayar semua, saya ikuti semua saran Anda. Mengapa rasa sakit ini tidak mau hilang? Nirmala tetap tenang. Wajahnya mencerminkan ketenangan seorang hamba yang berserah diri. Tuan Hatta, penyakit Anda kompleks. Kita menangani gejala fisik, namun kesembuhan sejati datang dari dalam. Anda harus sabar, dan yang terpenting, Anda harus menemukan kedamaian batin. Kedamaian batin? Bagaimana mungkin seorang yang jiwanya telah merobek harga diri orang lain bisa menemukan kedamaian, kecuali ia memohon ampun kepada Allah dan kepada orang yang telah ia sakiti? Aku melihat Hatta membenturkan kepalanya ke bantal. Keputusasaan telah mengubahnya dari singa menjadi anjing yang terikat. Ia mulai menghubungkan penyakitnya dengan kejadian 10 tahun lalu. Ia ingat jelas mata tuaku yang penuh air mata saat ia mencampakkanku dan menghina pengorbananku. Jiwa sombongnya
yang selama ini menolak realitas spiritual, kini dipaksa berlutut oleh rasa sakit fisik yang tak terjelaskan secara medis. Siapa nama orang tua itu, dokter, yang saya temui di persimpangan dulu? Gumam Hatta setengah melantur. Nirmala mengerutkan kening. Saya tidak mengerti, Tuan Hatta. Saya hanya tahu sejarah medis Anda. Bukan medis, ini kutukan. Saya yakin, ini semua karena orang tua yang saya hina itu. Orang tua yang mencoba membeli obat untuk anaknya dengan tangan kotor. Karsa Baskara. Ya, itu namanya. Hatta mencengkram kepalanya. Jantung Nirmala terhenti sejenak. Aku melihat perubahan mikro pada matanya. Sebuah pengenalan yang dingin dan tiba-tiba. Tentu saja ia kenal nama itu. Itu adalah nama yang kini ia junjung sebagai pahlawan, nama ayah yang kematiannya ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Namun, Nirmala adalah dokter yang profesional. Ia menolak membiarkan emosi menguasai. Ia mengira Hatta hanya berhalusinasi di bawah tekanan penyakit. Tuan Hatta, mari kita fokus pada terapi hari ini, kata Nirmala, kembali memasang topeng netralitasnya. Malam itu, tremor Hatta mencapai puncaknya. Tangannya bergetar seolah-olah dirasuki. Tubuhnya melangkung menahan kejang-kejang yang menyakitkan. Ia menolak obat penenang. Ia yakin obat-obatan itu hanya menunda hukuman, bukan menghilangkannya. Dalam kondisi setengah sadar, Hatta membuat keputusan yang tak masuk akal. Ia harus menemukan keluarga Karsa Baskara. Ia harus menebus kesalahannya, atau setidaknya memohon maaf, sebelum penyakit ini benar-benar merenggut nyawanya. Aku tersenyum miris. Akhirnya, ia mencari kebenaran, bukan hanya kesembuhan. Saat subuh menyingsing, Hatta kabur dari rumah sakit. Ia meninggalkan ponselnya. Hanya membawa dompet berisi uang tunai yang tebal, dan secari kertas alamat lama yang entah bagaimana ia dapatkan dari berkas-berkas lamanya. Alamat rumah kontrakan Karsa 10 tahun lalu, sebelum aku berangkat ke negeri asing. Aku mengikutinya. Jiwaku terikat pada misi ini. Aku harus memastikan Nirmala hadir di momen krusial ini. Nirmala baru mengetahui pelarian Hatta saat ia datang untuk pemeriksaan pagi. Kekhawatiran profesional membayangi wajahnya. Pasien VIP dengan kondisi kritis menghilang. Ia segera menghubungi polisi dan pihak keluarga Hatta. Namun, ia tidak hanya menunggu. Naluri dokter, dan mungkin naluri seorang anak yang namanya tiba-tiba diucapkan oleh seorang pasien yang tidak dikenal, mendorongnya untuk bertindak. Nirmala kembali ke kamar Hatta. Ia melihat peta kecil yang ditinggalkan Hatta. Sebuah lingkaran yang ditarik kasar di atas area kumuh, daerah pinggiran kota yang jauh dari hingar-bingar kemewahan Hatta. Ia mengenali daerah itu, tempat ia tinggal saat kecil, sebelum aku memutuskan bekerja di luar negeri. Itu adalah kawasan yang penuh kenangan pahit dan pengorbanan sunyi. Nirmala mengambil kunci mobilnya. Ia harus pergi. Hatta mengemudikan mobil mewahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tangannya yang bergetar sulit mengendalikan kemudi. Ia mencari alamat yang tertulis di kertas usang itu. Semakin jauh ia masuk ke perkampungan padat, semakin sempit jalannya, dan semakin parah gemetar di tubuhnya. Mobil mewah itu terlihat asing, kontras dengan deretan rumah petak dan kios rokok lusuh di sekitarnya. Aku menyaksikan semua ini. Pemandangan ini adalah metafora sempurna. Hatta yang terperangkap dalam dosanya, dipaksa kembali ke tempat di mana ia menaburkan benih penghinaan. Akhirnya,
Mobil Hatta berhenti di depan sebuah rumah petak reyot yang kini dijadikan warung kelontong kecil. Itu adalah rumah di mana Nirmala kecil pernah sakit. Rumah di mana aku membuat janji suci untuk menyelamatkannya. Rumah di mana harga diriku direnggut oleh Hatta Permana. Hatta turun dari mobil. Pakaiannya kusut. Wajahnya pucat pasi. Ia tampak seperti pengemis kaya yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Ia berdiri terpaku di depan warung itu. Seorang wanita tua, tetangga lamaku yang mengenalku sebagai Bu Siti, sedang menyiram tanaman di depan rumah. Hatta mendekatinya. Langkahnya gontai. "Permisi, Bu. Apakah ini alamat Pak Karsa Baskara?" Tanya Hatta. Suaranya tercekat. Bu Siti menoleh. Matanya menelisik dari ujung kepala hingga ujung kaki Hatta. Karsa, ya, ini tempat tinggalnya dulu. Tapi dia sudah lama tiada, Nak. Meninggal 10 tahun lalu, setelah pulang dari perantauan. Kata-kata itu menghantam Hatta seperti palu godam. Meninggal? Tidak mungkin. Dia tidak bisa mati. Raung Hatta. Tiba-tiba tremornya kambuh begitu hebat hingga ia terjatuh berlutut di aspal panas. Dia belum memaafkan saya. Dia tidak bisa pergi sebelum saya menebus semua ini. Hatta mulai menangis. Bukan tangisan kesakitan fisik, melainkan tangisan penyesalan yang terlambat. Bu Siti kebingungan. "Nak, ada apa? Kenapa kamu menyebut Karsa? Apakah kamu kerabatnya? Karsa itu orang baik, Nak. Dia orang paling mulia yang pernah saya kenal. Dia mengorbankan segalanya demi putrinya. Dia menjual harga dirinya, bahkan nyawanya. Dia mati di pelukan putrinya, Nirmala, sang dokter hebat itu. Hatta mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Tidak, Bu. Dia tidak menjual harga dirinya. Saya yang mencampakkannya. Saya yang menghinanya. 10 tahun lalu, di dekat sini, saya menolaknya dan mengatakan uangnya kotor. Saya adalah iblis yang merampas ketenangan terakhirnya." Bu Siti terdiam. Penduduk sekitar mulai berdatangan, menyaksikan adegan yang tak biasa ini. Seorang pria kaya raya meraung-raung di jalanan, menyebut nama almarhum Karsa Baskara. Pada saat yang sama, sebuah mobil sedan putih berhenti mendadak di ujung gang. Nirmala Jati keluar dari mobil itu. Ia telah melacak Hatta. Mata Nirmala langsung terpaku pada sosok Hatta yang berlutut di tanah. Ia mendekat dengan tergesa-gesa. Namun, ia tidak langsung menghampiri. Ia membeku di balik tiang listrik, tak jauh dari kerumunan kecil itu. Ia mendengar kalimat terakhir Hatta yang menusuk tajam ke ulu hatinya, membelah semua memori indah yang ia miliki tentang kepulangan ayahnya yang heroik. Nirmala Jati, sang dokter muda yang dipuja, kini mendengar kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ia tahu ayahnya pergi karena pengobatan. Ia tahu ayahnya sakit karena pekerjaan. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu ada penghinaan yang begitu kejam, sebuah luka batin yang dibawa ayahnya ke negeri orang. Ayahnya tidak hanya mengorbankan nyawa, ayahnya dipermalukan. Nirmala menyentuh dadanya. Rasa sakit yang tajam menghantamnya, membuat kakinya goyah. Ia memejamkan mata, membiarkan gambaran 10 tahun lalu melintas. Wajah ayahnya yang lelah, mata Hatta yang penuh ejekan. Ini adalah pertemuan tak sengaja yang mengubah segalanya. Ini adalah kepingan puzzle yang hilang.
yang menjelaskan mengapa ayah menolak pulang lebih awal, mengapa ayahku mati dalam diam. Aku menyaksikan putriku, kini bukan lagi dokter yang objektif, melainkan seorang anak yang baru menyadari kedalaman luka batin ayahnya. Nirmala Jati, sang penyembuh, kini menghadapi pasien yang adalah malaikat penghukum ayahnya sendiri. Hatta, yang masih meraung, tiba-tiba merasakan tangannya digenggam dengan kuat. Ia mendongak. Di sana, di depannya, berdiri Dokter Nirmala, bukan dengan seragam putihnya yang steril, melainkan dengan sorot mata yang penuh pertanyaan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Tuan Hatta, suara Nirmala bergetar, namun penuh otoritas. Itu bukan suara seorang dokter kepada pasien. Itu adalah suara seorang anak yang baru saja mendengar pengakuan pembunuh ayahnya. Pertemuan tak sengaja di tengah gang sempit ini telah membuka tabir rahasia yang paling menyakitkan. Nirmala tidak lagi melihat Hatta sebagai pasien yang menderita tremor. Ia melihatnya sebagai pria yang secara lisan telah mengeksekusi harga diri Karsa Baskara, ayah yang kini hanya bisa kurindukan. Anda tahu ayah saya? Tanya Nirmala. Suaranya tajam, memotong semua keributan di sekitarnya. Hatta terkejut melihat Nirmala, mencoba berdiri. Dokter Nirmala, kenapa Anda di sini? Saya datang mencari pengampunan dari arwahnya. Saya harus menebus dosa saya. Dosa. Nirmala mengulangi kata itu dengan dingin. Air matanya menetes, bukan karena kasihan pada penderitaan Hatta, tetapi karena kemarahan yang membara. Apa tepatnya dosa yang Anda lakukan, Tuan Hatta? Jelaskan. Sekarang, aku tahu. Saat itu, Nirmala sudah tidak peduli lagi dengan kode etik kedokteran. Kesetiaannya kini terbagi dua, kepada sumpahnya dan kepada kehormatan ayah yang telah berkorban demi hidupnya. Hatta menatap wajah Nirmala, wajah yang begitu mirip denganku. Mata Nirmala yang tajam kini terbingkai oleh kebencian yang baru tumbuh, memaksanya untuk mengakui semua. Ia mulai bercerita, gagap, tentang hari yang kelam itu, tentang kata-kata pedas yang ia lontarkan, tentang bagaimana ia menolak Karsa dengan jijik. Setiap kata yang keluar dari mulut Hatta adalah luka baru bagi Nirmala. Aku melihatnya, putriku, yang dulu polos, kini harus menanggung beban pengkhianatan dan penghinaan yang aku sembunyikan selama 10 tahun. Namun, justru di momen kehancuran emosional ini, aku melihat keajaiban dari tangan Allah. Nirmala tidak menyerang Hatta. Ia tidak berteriak. Ia menarik napas panjang, menoleh ke langit seolah mencari petunjuk. Kemudian, ia kembali menatap Hatta dengan tatapan yang kini bukan lagi penuh kebencian, melainkan penuh iba yang dingin. Tuan Hatta, ucap Nirmala pelan. Suaranya kembali dikuasai kontrol diri, sebuah bukti bahwa ia benar-benar telah menjadi hamba yang ikhlas. Anda adalah pasien saya, dan tugas saya adalah merawat. Namun, Anda harus ingat, saya adalah putri dari orang yang Anda hinakan. Dan kini, saya diperintahkan oleh takdir untuk merawat Anda. Apakah Anda berpikir kesembuhan itu murah setelah Anda membayar pengorbanan suci dengan penghinaan yang keji? Nirmala Jati tidak lagi membutuhkan pengakuan Hatta. Ia telah mendapatkan kebenaran yang ia butuhkan. Dan kebenaran itu memberinya kekuatan yang lebih besar dari dendam. Kekuatan untuk menjalankan keadilan Allah melalui tugasnya sebagai dokter. Ia mengambil teleponnya, memanggil ambulans, bukan sebagai anak Karsa, tetapi sebagai Dokter Nirmala Jati. Kita kembali ke rumah sakit, Tuan Hatta. Anda membutuhkan penanganan segera. Hatta yang gemetaran mencoba memegang tangan Nirmala, memohon ampun. Dokter, saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda putrinya. Saya... Diam, potong Nirmala.
Jangan kotori nama ayah saya lagi dengan kata-kata Anda. Ketika Hatta dibawa masuk ke ambulans, ia menatap ke belakang, ke arah rumah petak tua itu, dan kemudian ke wajah Nirmala yang dingin dan tanpa emosi. Ia menyadari, ia baru saja membeli tiket masuk ke neraka pribadinya, di mana penyembuhnya adalah putri dari korban pertamanya. Aku berdiri di sana, menyaksikan ambulans itu menjauh. Misi belum selesai. Hatta Permana telah dipaksa mengakui dosanya. Kini, Nirmala harus memutuskan bagaimana ia akan menggunakan pengetahuan ini. Apakah ia akan membiarkan emosi menghancurkannya, atau ia akan menggunakan kebenaran ini sebagai penambah kekuatan untuk melanjutkan peran yang telah diatur oleh takdir? Aku tahu jawabannya. Nirmala adalah putriku. Ia akan menjadi pedang keadilan yang tajam. Pertemuan tak sengaja ini hanyalah pemantik. Babak selanjutnya adalah konfrontasi emosional yang tak terhindarkan, di mana Nirmala harus menentukan garis antara profesi dan pengorbanan. Dan aku, Karsa Baskara, akan terus mengawasinya. Karena pertobatan Hatta harus tuntas, sebersih harga diriku yang ia injak.